Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Dr. Elma, dokter yang berjaga pada hari ini. Bapak benar atas nama Diki? Iya dok. Baik Bapak, setelah kita melaksanakan anamnesis, sekarang saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada perut atau abdomen Bapak. Pemeriksaan nanti saya akan minta Bapak untuk berbaring di bed periksa, kemudian saya akan meminta Bapak untuk mengangkat pakaiannya hingga perut Bapak terekspos. Mungkin nanti pemeriksaannya akan terasa sedikit tidak nyaman, apakah Bapak bersedia? Iya dok. Baik Bapak, silahkan Bapak menuju bed periksa. Saya akan melakukan prosedur cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak, saya sudah melakukan prosedur cuci tangan. Apakah Bapak sudah berbaring dengan nyaman? Sudah dok. Baik Bapak, silahkan bajunya diangkat agar perutnya terlihat. Baik, saya sekarang akan melakukan pemeriksaan yang pertama, yaitu inspeksi abdomen. Di sini saya akan melihat bentuk dari perut Bapak apakah simetris atau tidak, atau apakah membuncit atau tidak. Kemudian saya akan menilai keadaan kulit dari perut Bapak, apakah ada kelainan seperti vena yang terlihat atau terlihatnya pulsasi. Baik, dari pemeriksaan ini perut Bapak dalam keadaan normal. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan auskultasi pada abdomen Bapak. Saya akan menggunakan stetoskop dan meletakkannya di sekitar pusar atau umbilikus untuk mendengarkan apakah ada bising usus atau tidak, dan menghitung berapa frekuensi bising usus, dan juga mendengarkan apakah ada suara tambahan lain seperti suara bruit. Baik Bapak, suara bising usus terdengar dan dalam batas normal, yaitu 3-35 kali per menit. Saya juga tidak ada mendengarkan suara abnormalitas lain seperti suara bruit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan perkusi pada 4 kuadran perut Bapak untuk menilai adanya suara timpani. Timpani, 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 timpani. Kemudian saya akan melakukan perkusi khusus di area bawah kosta kanan untuk menilai adanya peka hati atau tidak. Baik, terdengar suara peka. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan secara khusus di bawah kosta kiri Bapak untuk menilai suara timpani di area gaster. Baik, suara timpani terdengar. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi di antara tulang rusuk nomor 6 sejajar dengan garis ketiak atau aksila untuk menilai suara timpani atau peka. Baik, terdengar suara timpani, namun pada beberapa kasus seperti pembesaran limfa akan terdengar suara peka. Selanjutnya saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas-batas hati. Yang pertama, saya akan melakukan perkusi di bawah areola untuk menilai perubahan suara sonor menjadi dullness, untuk menilai batas atas dari hati Bapak. Sonor, 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 dullness. Kemudian saya akan menandainya. Kemudian saya akan melakukan perkusi untuk menentukan batas bawah dari hepar Bapak. Jadi saya mulai dari bawah sejajar dengan umbilikus di area garis midclavicular untuk menilai perubahan suara timpani menjadi dullness. Timpani, timpani, dullness. Kemudian saya akan memberikan tanda. Selanjutnya saya akan mengambil penggaris dan mengukur antara tanda yang telah saya beri. Baik, di sini panjang dari batas yang telah saya buat itu adalah 11 cm, di mana batas tersebut dalam batas normal yaitu sekitar 10-12 cm. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi. Sebelum melakukan pemeriksaan, saya akan meminta pasien untuk menekuk
kakinya terlebih dahulu agar perutnya rileks. Bapak silahkan ditekuk kakinya terlebih dahulu, duanya Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi di 4 kuadran dari perut Bapak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan ringan atau superficial dan menilai apakah ada nyeri tekan atau massa yang teraba. Ini saya juga menilai raut wajah dari pasien saat melakukan penekanan. Baik, tidak ada teraba massa ataupun perubahan wajah ketika penekanan terjadi. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi dalam menggunakan 2 tangan untuk menilai apakah ada massa di bagian perut lebih dalam dan memeriksa apakah ada nyeri tekan dan perubahan wajah dari pasien ketika dilakukan penekanan. Saya juga melakukan palpasi dalam di 4 kuadran perut. Apakah ada terasa nyari Bapak? Tidak dok. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ASI tes. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ASI tes, di mana pemeriksaan ASI tes ini akan dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama itu ada shifting dullness dan yang kedua ada undulasi. Yang pertama, saya akan melakukan pemeriksaan shifting dullness. Saya akan melakukan perkusi dari umbilikal menuju ke area pinggir kiri atau kanan. Kemudian untuk memperhatikan perubahan suara dari timpani ke redup. Timpani, 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 timpani. Selanjutnya saya akan meminta pasien untuk mengubah posisinya menuju ke pemeriksa. Bapak silahkan ini. Kemudian saya akan menunggu 30-60 detik. Kemudian saya akan melakukan perkusi di tempat yang sudah saya tandai menuju ke arah umbilikal dan melihat perubahan suara dari timpani ke redup. Timpani, 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 timpani. Silahkan Bapak berulang kembali. Jadi karena tidak ada perubahan dari timpani ke redup, maka hasil dari shifting dullness negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan undulasi. Saya akan meminta bantuan pasien untuk meletakkan tangannya di tengah-tengah seperti ini. Kemudian saya akan meletakkan kedua tangan saya di sisi dinding perut kanan dan kiri dan melakukan hentakan di salah satu dinding perut. Kemudian saya akan menilai apakah getaran tersebut terasa di bagian kontralateral dari dinding perut. Apabila terasa, maka pemeriksaan undulasi positif. Baik, karena tidak ada ASI tes, maka pemeriksaan undulasi yang baru saya lakukan tadi negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi hepar. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi hepar. Bapak silahkan menekuk kakinya kembali. Saya akan melakukan pemeriksaan palpasi hepar di lobus kanan, lobus kiri. Saya akan memulainya dari lobus kanan. Bapak silahkan menarik nafas saat melakukan penekanan ya. Silahkan Bapak tarik nafasnya. Sekali ya Pak. Baik, hati tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan di lobus bagian kiri, mulai dari umbilikus menuju ke epigastrim. Silahkan Pak, narik nafasnya. Sekali ya Pak. Baik, pinggir hati tidak teraba dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Murphy sign. Saya akan melakukan penekanan dan Bapak silahkan menarik nafas lagi. Baik, di sini tidak ada nyeri tekan, maka Murphy sign negatif. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi limfa. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi limfa. Bapak silahkan menekuk kakinya kembali. Saya akan melakukan palpasi dari sias kanan melewati umbilikus sampai ke bawah kosta kiri. Bapak silahkan menarik nafasnya. Bisa menariknya kembali. Sekali lagi Bapak. Sekali lagi Bapak. Bisa sekali lagi. Baik Bapak, di sini tidak ada pembesaran limfa yang saya rasakan. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan palpasi McBurney. Pertama saya akan menentukan lokasi McBurney-nya, yaitu sepertiga lateral dari garis imajiner sias kanan menuju ke umbilikal. Baik, di sini saya akan melakukan penekanan dan menilai adanya defense muskular lokal atau tidak.
Pak silahkan menarik nafasnya Bapak. Baik, di sini tidak terdapat nyeri tekan ataupun defense muskular lokal. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan balok teman. Di sini saya akan meletakkan tangan kiri saya di bagian bawah, kemudian akan menekan perut bagian atas dan merasakan apakah adanya pergerakan dari ginjal atau tidak. Saya akan melakukan penekanan. Baik, mobilitas ginjal teraba. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan di sebelah kiri dengan metode yang sama, meletakkan tangan kiri di bawah, kemudian menekan bagian atas perut dengan tangan kanan. Kemudian merasakan apakah ada mobilitas ginjal atau tidak. Baik, mobilitas ginjal teraba. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketok ginjal, di mana pemeriksaannya akan dilakukan dengan posisi duduk. Bapak silahkan mengambil posisi duduk Bapak. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan ketok ginjal. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan di ginjal bagian kanan terlebih dahulu. Saya meletakkan tangan kanan saya di postur vertebra angel dan melakukan pemukulan dan melihat ekspresi pasien apakah mengalami nyeri atau tidak. Apakah nyeri Pak? Tidak dong. Apakah nyeri Pak? Tidak dong. Apakah nyeri Pak? Tidak dong. Saya juga akan melakukan pemeriksaan di ginjal kiri menggunakan metode yang sama. Tangan kiri saya di postur vertebra angel kiri dan melakukan ketokan dan menanyakan pasien apakah ada teraba nyeri atau tidak. Apakah nyeri? Tidak dong. Apakah nyeri? Tidak dong. Apakah nyeri? Tidak dong. Baik Bapak, pemeriksaan abdomennya telah selesai dilaksanakan. Bapak silahkan menuju ke meja periksa. Saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Baik Bapak Diki, pemeriksaannya sudah selesai dilaksanakan dan saya sudah mencuci tangan. Untuk pemeriksaan tadi semuanya dalam batas normal. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan penunjang yang diperlukan terkait dengan keluhan Bapak di anamnesis tadi. Sementara sekian yang bisa saya jelaskan. Apakah Bapak ada pertanyaan? Sejauh ini tidak ada. Baik Bapak, terima kasih. Bapak silahkan